Dalam perjalanan menuju Pulau Dewa Laut, Tangsan dan Xiaowu ditemani oleh Xiaobai. Xiaowu sudah berada dalam pelukan Tangsan dan mereka berdua saling memandang. "Xiaowu, maafkan aku. Semenjak kamu bangkit, aku belum punya waktu untuk menemanimu." "Xiaowu, kau tahu, aku benar-benar ingin menikahimu. Setelah kekaisaran roh dihancurkan, aku pasti akan menjadikanmu istriku. Kemudian kamu dapat memberiku beberapa anak. Dimanapun kamu suka, disitulah kita berada." "Aku masih di sini, kau tahu? Tidak bisakah kau tidak begitu cengeng?" Xiaobai memutar matanya ke arah mereka. Hanya saja, matanya masih mengungkapkan kekaguman. Ketika mereka sudah tiba di pantai, 7 penjaga pilar suci datang menyambut mereka dengan wajah yang tidak mengenakan. Tangsan merasakan ada sesuatu yang sudah terjadi di Pulau Dewa Laut. "Senior Laut Dolo, apa yang sedang terjadi?" "Yang mulia Bosaishi sudah tahu kedatangan kalian. Dia menunggu kalian di Aula Dewa Laut." Yang membuat penjaga pilar suci sedih, dengan Tangsan mewarisi Dewa Laut, maka tugas mereka akan selesai. Ditambah lagi, jika pewarisan Dewa Laut terjadi, maka itu akan mengorbankan hidup Bosaishi. Itulah yang membuat mereka bingung. Dari jauh, Tangsan dan teman-temannya sudah melihat Bosaishi yang berdiri di depan Aula Dewa Laut. Ada sesuatu yang aneh pada Bosaishi. Dia sudah terlihat tua, rambutnya sudah memutih dan wajah keriput. Tidak seperti penampilannya yang dulu cantik ketika mereka meninggalkan Pulau Dewa Laut. "Tangsan, ada sesuatu yang ingin kujelaskan padamu. Masuklah. Yang lain silahkan menunggu di luar dulu." "Senior, apakah penampilanmu ini ada hubungannya dengan kakek buyut? Kamu memang pantas menjadi keturunannya." Ketika Tang Chen tiba di sini, dia sudah terluka parah, bahkan dia tidak bisa berdiri lagi. Kami berbincang selama 3 hari penuh. Setelah itu, dia meninggal di pangkuanku. Aku bahkan tidak berani menggerakkan diriku selama 7 hari, dan sampai mengubah penampilanku seperti ini. "Ini salahku, aku telah membunuh kakek buyut." "Apa yang kamu katakan? Kamu tidak salah sama sekali. Justru kamu memberikan kesempatan untuk bertemu dengan kakek buyutmu. Tubuhnya sudah lama digergoti oleh kelelawar berkepala 9. Itu adalah air terbaik baginya. Jika bukan karena cahaya Dewa Laut saat kalian bertarung, dia akan tetap menjadi raja kota pembantaian dan tak akan pernah kembali ke akal sehatnya. Yang lama akan berlalu, itu sudah hukum alam. Sebelum kakek buyutmu meninggal, dia sebenarnya ingin melihatmu mewarisi dewa. Dia juga meninggalkan hadiah untukmu dan berharap kamu menerimanya." Dengan jentikan tangan Bosaishi, cahaya merah tua segera melayang. Ya, ini adalah pedang Dewa Asura peninggalan kakek buyutnya. Tanpa sadar, tangan kiri Tangsan terangkat ingin meraih pedang itu. Tapi, dia langsung sadar, tangan kanannya secara paksa menghentikan tangan kirinya yang terangkat. Dia sekarang mengerti, kekuatan cahaya merah tua apa yang datang kemarin membantunya untuk membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Jika bukan karena kekuatan ini, bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya? Dia juga baru sadar ketika dia menyerap tulang roh Raja Paus Iblis. Kekuatan ini juga yang menekannya. Setelah selesai menyerap tulang roh itu, lalu kekuatan merah tua ini mencoba menguasai 6 tulang rohnya, sehingga ada pertikaian dalam dirinya. Tentu Dewa Laut tidak rela jika pewarisnya direbut oleh Dewa Asura, sehingga menimbulkan pertikaian di tubuhnya. Itu semua karena kakek buyutnya mencoba untuk mewariskan kursi Dewa Asura padanya. Karena kakek buyutnya sudah meninggal, dialah satu-satunya pewaris Dewa Asura yang layak. Meskipun ayahnya Tang Hao, Fulena, dan Bibi Dong sama-sama memiliki domain Dead God, tapi hanya Tangsan yang mampu mengubah domain Dead God-nya menjadi domain Asura. Admin perjelas sedikit, dalam pemilihan siapa yang akan mewarisi kursi Dewa Asura memilih secara acak. Siapapun yang sudah mempunyai domain Dead God, dia telah melewati percobaan pertama Dewa Asura. Dikarenakan hanya Tangsan yang mempunyai domain Asura, dialah saat ini pewaris Dewa Asura yang layak. "Tidak senior, bagaimanapun, aku lebih memilih mewarisi kursi Dewa Laut." Tangsan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi padanya jika dia mewarisi Dewa Asura. Kekuatan Dewa Asura terlalu sombong, bahkan kakek buyutnya yang legenda masih terjebak di kota pembantaian. "Baiklah, kalau begitu panggil teman-temanmu. Ketika kamu nanti mewarisi Dewa Laut, energi yang keluar akan sangat hebat, bahkan bisa menghancurkan aula ini. Dengan adanya teman-temanmu di sini, mereka bisa menyerap energi ini, dan itu akan memperkuat kultivasi mereka nantinya." "Senior, apakah aku masih bisa mewarisi Dewa Laut tanpa jantung Trisula? Dan bagaimana cara mengembalikan jantung Trisula ini?"
Tak ada satupun yang tahu mengenai itu. Apakah kamu masih ingat saat pertama kali kamu memegang Trisula? Kamu sendirilah yang menjadikan jantung Trisula itu ada. Dewa Laut bahkan rela mengorbankan jantung Trisula hancur untuk menyelamatkanmu. Itu artinya, kamulah orang yang terpilih. Enam orang secara bergantian memberikan dukungan pada Tangsan, lalu duduk melingkar di posisi masing-masing. Bosaishi sekali lagi mengubah penampilannya. Sekarang dia sudah terlihat seperti umur 30-an. Sambil melambaikan tongkat emasnya, permata belah ketupat di tengah-tengah tongkatnya memancarkan cahaya keemasan dan menerangi seluruh aula. Setelah menunggu 100 tahun, Tuan Dewa Laut, akhirnya hambamu bisa menyelesaikan misi. Cahaya keemasan perlahan muncul dari bawah kakinya. Cincin roh satu persatu bermunculan, lalu menyatu dengan cahaya emas itu, meneranginya dan Tangsan. Pada saat yang sama, merek Trisula di dahi Tangsan perlahan cerah. Kekuatan Dewa Asura yang ada di tubuh Tangsan dipaksa masuk ke dalam Clear Sky Hammer. Suara kuno bermartabat yang akrab menggema. 9 uji coba Dewa Laut, persidangan ke-9 dimulai. Cahaya keemasan meningkat secara drastis, menyembur seperti kilat langsung menghantam puncak aula. Sebagai penjaga Dewa Laut, Bosaishi juga mengorbankan dirinya untuk membuka gerbang pewarisan kuil Dewa Laut. Sama seperti Chen Daoli ketika pewarisan Dewa Malaikat. Tidak! Tangsan ingin berteriak, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa menyaksikan tubuh Bosaishi perlahan-lahan menghilang. Nak, jangan sedih. Ini adalah takdirku. Pergilah, kamu harus berhasil. Gunakan kekuatan dan kemauanmu yang tak terbatas untuk menerima cobaan terakhir Dewa Laut. Hati Tangsan sangat kesakitan. Kematian Tangchen telah membuatnya kesal. Dan sekarang, melihat Bosaishi mengorbankan untuk dirinya, seperti belati yang memotong hatinya. Di tepi laut, Chen Renshu membuka matanya, memandang ke laut yang tak terbatas. Sudah dimulai? Tangsan, kamu benar-benar tidak membuatku kecewa. Layak menjadi satu-satunya pria yang aku suka. Aku akan menunggumu di sini. Mari kita lihat, apakah kamu dapat mengalahkanku, atau aku dapat menaklukkanmu. Melewati gerbang kemasan, Tangsan sudah berada di dasar laut. Dari jauh, dia sudah melihat sebuah istana. Ya, itu adalah kuil Dewa Laut sejati, tempat pewarisannya. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa kuil Dewa Laut dibatasi penghalang cahaya emas. Tiba-tiba suara sedingin es menggema. Hanya pemegang jantung Trisula yang bisa memasuki kuil Dewa Laut. Tampaknya, kamu tidak boleh masuk. Ini adalah suara Dewa Asura yang mencoba menggagalkan pewarisan Tangsan. Dia masih berharap Tangsan akan mewarisi posisinya sebagai Dewa Asura. Tangsan tidak peduli suara siapa itu. Dia hanya terdiam berpikir, bagaimana cara menghancurkan penghalang ini agar dia bisa masuk. Suara sedingin es kembali lagi menggema. Menghancurkan penghalang kuil Dewa Laut akan menyebabkan kuil hancur oleh tekanan air. Dengan sisa energi cahaya yang ditenggelamkan Bosaishi, Tangsan memusatkan kekuatan mentalnya pada merek Trisula di dahinya, lalu menyalurkannya pada Trisula dan membuat Trisula bersinar. Perlahan dia bisa melewati penghalang cahaya emas kuil Dewa Laut. Berdiri di depan kuil Dewa Laut, Tangsan sudah melihat seseorang duduk di kursi singgasana. Dewa Laut? Dewa Laut bahkan datang langsung di pewarisannya. Kamu sudah melihatku, tapi tidak membungkuk. Aku hanya pewarismu, bukan pelayanmu. Apakah kamu marah karena pengorbanan Bosaishi? Ya, Tangsan masih tidak bisa menerima pengorbanan Bosaishi. Jika dia tahu dari awal, dia lebih memilih tidak melakukan pewarisan. Itu adalah pilihannya. Bahkan kami para dewa tidak bisa menentukan hidup orang lain. Sama seperti kamu, yang memilih menjadi penerusku. Sebetulnya, aku bahkan iri pada Bosaishi. Dia bisa bersama kekasihnya setelah kematiannya, yaitu kakek buyutmu Tangchen. Apakah kamu masih berpikir pengorbanan Bosaishi sia-sia? Setelah mendengarkan penjelasan Dewa Laut, wajah Tangsen perlahan tersenyum. Jika aku bisa reinkarnasi menjadi manusia, aku sebenarnya lebih suka tidak menjadi dewa. Kehidupan di alam dewa sangat membosankan. Sendiri itu lebih menakutkan. Tanpa pasangan, kekuatan itu tidak ada artinya. Jangan bilang kamu tidak mencari kekasih. Kamu pikir semudah itu? Jika kursiku belum diwarisi, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah menunggu lama, aku memilihmu. Bahkan kamu menentang otoritasku karena kematian Bosaishi. Hanya karaktermu yang memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatanku. Pada awalnya, aku tidak berpikir akan datang secara langsung.
Tetapi ini kesempatan langka buatku untuk berkomunikasi dengan manusia. Untungnya, aku tidak membiarkan Dewa Asura itu merebutmu. Ada satu hal yang aku peringatkan padamu. Di saat pewarisan nanti, kamu tidak boleh menggunakan Clear Sky Hammermu, karena itu sudah disusupi oleh kekuatan Dewa Asura. Itu akan mempengaruhi pewarisanmu. Warisan dibagi menjadi 8 bagian. Kamu akan mengalami berbagai rasa sakit dan cobaan. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu, kamu harus berpegang teguh pada hatimu. Dan satu lagi, di pewarisan terakhirmu, gunakan mutiara Raja Paus Iblis Laut Dalam. Itu akan menghemat waktumu. Apakah pewarisan terakhirku ada hubungannya dengan jantung Trisula? Pergi! Apakah aku yang mewarisi atau kamu? Melihat Tangsan menghilang di telan cahaya, Dewa Laut menyeka keringat di dahinya yang pada dasarnya tidak ada. Bocah ini terlalu jenius. Aku hampir menjadi korbannya. Kalau tidak, aku akan kena hukuman. Tiba-tiba suara sedingin es bergema. Seluruh kuil Dewa Laut bergidik, dan senyum malang di wajah Dewa Laut langsung berubah menjadi waspada. Asura, untuk apa kamu datang ke sini? Dewa Asura adalah penegak hukum di alam dewa. Bosai dong. Apa yang kamu lakukan sendiri kamu tidak mengerti? Kamu tidak hanya secara pribadi turun ke tanah warisan. Kamu bahkan memberikan arahan dan mencoba menurunkan kesulitan warisannya. Kamu sudah melanggar aturan alam dewa. Kamu harus tahu apa akibatnya. Asura, fitnah yang cukup. Jangan berpikir kamu bisa menjebakku hanya karena kamu seorang penegak alam dewa. Dewa Asura sekarang hanya berdiri 5 langkah dari Dewa Laut, 2 kekuatan setinggi dewa yang sama-sama bertatap muka. Dewa Laut tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Jangan bilang kamu percaya kamu masih bisa lepas dari aturan alam dewa. Asura, jangan bilang kamu tidak tahu teori penerus memiliki afinitas di luar batas. Dalam proses 8 pertama dari 9 uji coba Dewa Lautku, Tangsan memperoleh 115 poin afinitas. Meskipun dia hanya merasakan 99 poin afinitas terhadapku karena jantung Trisula hancur oleh gangguan dari penerus Dewa Malaikat. Asura, jangan pikir aku tidak tahu mengapa kamu datang ke sini. Kamu pasti berpikir Tangsan tidak dapat bertahan setengah jalan melalui warisanku karena jantung Trisula hancur dan kamu akan bertindak untuk menyelamatkannya dan mengubahnya untuk mewarisi kursimu. Jangan bermimpi. Setelah bertahun-tahun, apakah mudah bagiku untuk menemukan penerus seperti ini? Dia bahkan membunuh paus kecil yang pernah menggangguku. Dia bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan mengandalkan kekuatanmu? Dewa Laut tiba-tiba ingat bahwa alasan yang sangat besar Tangsan dapat membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah karena bermutasinya domain Dead God. Baiklah, kalau begitu, aku akan berdebat urutan kedatangan denganmu di Komite Alam Dewa. Lalu Dewa Asura pergi tanpa menoleh lagi. Ekspresi Dewa Laut langsung berubah canggung. Dia selalu berpikir Dewa Asura tiba-tiba datang untuk mengambil alih Tangsan untuk mewarisi kursi Dewa Asura. Tetapi Dewa Asura tiba-tiba memperingatkannya bahwa domain Dead God Tangsan sepertinya sudah ada sebelum jantung Trisula bertemu dengannya. Asura, berhenti! Cara yang jelas sebelum kamu pergi. Kamu jelas tidak adil. Dewa Asura terdiam, berbicara tanpa memalingkan kepalanya. Aku mendengar apa yang baru saja kamu katakan untuk membantu Tangsan menjernihkan pikirannya. Kamu sepertinya masih belum meminta izinku untuk meminta penjagamu Bosai untuk bersama Tangchen. Selesai berbicara, Dewa Asura mengambil langkah sudah menghilang dari gerbang kuil Dewa Laut. Ya Tuhan, kau adalah kakakku. Kita bisa membicarakan semuanya, tunggu aku. Sekali lagi Dewa Laut berteriak melihat Dewa Asura sudah menghilang. Semuanya bisa didiskusikan. Kamu adalah salah satu dari 3 penegak hebat yang dapat berdiri berdampingan dengan 2 Raja Dewa. Kamu tidak bisa berbicara omong kosong dengan Komite Alam Dewa. Di ruang pewarisan, Tangsan sudah dikelilingi oleh cahaya keemasan. Bahkan dia tidak bisa bergerak karena dikekang oleh cahaya emas ini. Di depannya sudah ada 7 podium berjejer. Seperti yang dikatakan Dewa Laut, pewarisan Tangsan dibagi menjadi 8 bagian. Biasanya dalam pewarisan dewa hanya 6 bagian, tapi karena Tangsan memiliki 7 tulang roh plus jantung Trisula hancur, maka pewarisannya menjadi 8 bagian.
Dan setiap tulang rohnya nantinya akan mewakili rasa dan emosi. Tiba-tiba Tangsan merasakan panas merobak punggungnya, rasa sakit yang tajam bahkan membuat penglihatannya gelap. Satu persatu, 8 tombak laba-laba terlucuti dari punggungnya, terbang menuju podium pertama. Sekali lagi suara dingin menggema, membatalkan pengekangan. Jika pengangkatan tulang roh dihentikan, warisan akan terputus secara paksa. Tidak boleh meninggalkan jarak 2 meter dari podium. Tangsan menyaksikan dengan penasaran apa yang akan terjadi pada 8 tombak laba-labanya. 8 tombak laba-laba mengambang lalu menyatu diselimuti oleh kekuatan Dewa Laut. Di balik rasa sakitnya, Tangsan merasakan kebahagiaan. Dia melihat 8 tombak laba-labanya berubah bentuk menjadi 8 sayap. Setiap sayap memiliki panjang 2 meter dan ujung sayapnya tajam seperti pedang. Tulang roh kedua yang terlucuti adalah tulang roh Daming, sama seperti adegan pertama. Lengan kanannya bergetar mengeluarkan tulang roh lalu terbang menuju podium kedua, mengambang dan membentuk naga biru raksasa, dan sebuah ilusi pun muncul. Tangsan melihat seseorang yang sangat menjijikkan dengan wajah vulgar dan menghina kepada tulang roh Daming yang membuatnya sangat marah. Melangkahkan kakinya, tangannya secara paksa untuk menghancurkan orang itu. Orang yang dilihat Tangsan adalah si vulgar bule, menghina dan berkata, "Betapa memalukan, transformasi gagal." Otak Tangsan sepertinya akan meledak karena amarah. Jika penghinaan itu tertuju padanya, itu tidak masalah baginya. Tapi penghinaan itu kepada tulang roh Daming yang dia dapatkan dari pengorbanan untuk membangkitkan Xiaowu. Suara samar muncul dari tulang roh. "Saudaraku, jangan tertipu. Aku merasa sangat terhormat mewakili amarahmu. Menjadi bagian dewa adalah kehormatanku. Apakah kamu ingin Xiaowu berduka karena kamu gagal warisan?" Mata Tangsan menjadi lembab. Dia mengedipkan air mata dan menarik kakinya yang terangkat, dan ilusi akhirnya menghilang. Kaki kanan Tangsan bergetar dan mengeluarkan tulang roh terbang menuju podium ketiga, dan ilusi pun muncul. Adegan yang muncul di mana ibunya Ayin memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ayahnya Tang Hao. Dalam cobaan ini, karena tulang roh berasal dari ibunya, Tangsan dengan mudah mengatasi. Seperti adegan sebelumnya, tulang lengan kiri Arming sudah terbang menuju podium keempat. Apa yang membuat Tangsan mewakili rasa ketakutan dari tulang roh Arming? Karena tulang lengan kirinya menyimpan kekuatan Dewa Asura. Dia takut kekuatan Dewa Asura yang berada di tulang roh Arming akan bereaksi dan akan menggagalkan pewarisannya. Tapi itu tidak seperti yang dia takuti. Tulang roh Arming tidak bereaksi sama sekali. Tulang roh kaki kiri Raja Paus Orka Roh Jahat sudah terbang menuju podium kelima, dan ilusi pun muncul. Adegan di mana Xiaowu berada di hutan besar Stardew dengan rambut tergerai, berdiri memegang sisir kayu kecil. Dia memandang lembut Tangsan yang berjarak 2 meter. Tahukah kamu, kata ibuku, seorang gadis hanya bisa membiarkan satu pria menyisir rambutnya seumur hidupnya. Apakah kamu ingin membantuku? Tanpa ragu, Tangsan mengangguk. Kakinya melangkah, dan tangan kanannya mencoba meraih sisir itu, tapi terhenti di udara. Ini adalah ilusi. Bagaimana aku bisa dan jauh berada di hutan besar Stardew? Tapi meskipun ilusi, jika Tangsan saat ini bisa menggunakan kekuatannya, dia akan meraih sisir itu. Tidak peduli ilusi atau dia berada dalam pewarisan, Tangsan masih tidak bisa menolak permintaan Xiaowu. Di antara 7 emosinya, yang paling sulit dikendalikan adalah cinta. Dalam hatinya, kata ini adalah bagian terlemah terbesarnya. Apakah kamu tidak mau menyisir rambutku? Tidak, aku mau. Cinta yang hebat menerobos alasan. Tangsan berteriak secara emosional. Bagaimana mungkin dia tega melihat Xiaowu sedih? Setelah kematian Bosaishi, tinggal 6 orang inilah yang menjaga untuk mempertahankan gerbang antara alam manusia dengan alam dewa, tempat pewarisan Tangsan agar tetap terbuka. Jika mereka tidak bisa mempertahankan gerbang ini,
maka Tang San tidak dapat kembali ke alam manusia, terkecuali pewarisan Tang San sudah sukses. Jadi, apa yang dirasakan dan dilihat Tang San, mereka juga merasakan dan melihatnya. Pada awalnya, tugas ini seharusnya melibatkan 7 dolo penjaga pilar suci, tapi Bos Saishi mengubahnya pada 6 monster shot, karena kekuatan mental mereka sudah sebanding dengan 7 dolo penjaga pilar suci. Xiao sudah terisak dalam tangis. Dia tahu cinta Tang San begitu besar padanya. Bahkan jika itu pun ilusi atau palsu, Tang San masih tidak mau menolak permintaannya. Jika Tang San tidak lulus dalam cobaan ini, kematian sudah menunggu. Xiao berteriak histeris, meskipun dia tahu teriakannya tidak akan didengar oleh Tang San karena dibatasi oleh 2 alam. Kah, itu bukan aku! Itu bukan aku! Dalam ilusi, Tang San sudah hampir mengambil sisir kayu. Dia tiba-tiba menoleh ke arah lain seolah mendengar sesuatu. Ya, Tang San mendengar teriakan Xiao. Meskipun dia sudah mengembalikan cincin dan tulang roh Xiao, tapi jiwa mereka masih terhubung. Dan boom, ilusi hancur dan menghilang. Tulang roh punggung dari Raja Paus Iblis sudah terbang menuju podium ke-6. Tapi ada yang aneh, di belakang tulang roh ini ada sosok bayangan ungu terbang. Itu adalah sosok Raja Paus Iblis ketika berbentuk manusia. Jiwa Raja Paus Iblis sebenarnya belum lenyap. Selama ini dia bersembunyi di dalam tulang roh. Tang San, aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Kamu akhirnya membawaku ke tanah warisan ini. Langkah terakhir yang belum bisa aku lakukan selama bertahun-tahun. Tanah warisan ini milikku sekarang. Aku akan membiarkan mayatmu utuh dan membuat kembali tubuhku setelah aku menjadi dewa. Tidak perlu bertindak. Itu tidak berguna. Apakah kamu percaya dengan dunia ini? Ini hanya ilusi. Di tengah warisanku, kau mencoba mengganggu. Itu hanya akan menyebabkan kehancuranmu. Tiba-tiba, suara bermartabat terdengar. Mencoba menghancurkan penerusku. Bunuh tanpa ampun. Kilatan emas langsung menghancurkan bayangan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Melihat adegan ini, Tang San baru menyadari jika ini sebenarnya nyata, bukan ilusi. Bagaimana tadi jika dia benar-benar terbunuh? Tulang roh terakhir terbang menuju ke pedum ke-7, tulang tengkorak kebijaksanaan, dan ilusi sekali lagi muncul. Tang San melihat seorang pria sedang memainkan harpa. Itu adalah aku. Lalu seorang wanita dengan tubuh telanjang menghampiri pria itu. Bukankah itu Chen Renshu? Kenapa dia ada di sini? Ini adalah pewarisanku. Tang San yakin jika adegan ini pasti sudah muncul di pewarisan Dewa Malaikat Chen Renshu. Adegan terus berlanjut, persis seperti di saat Chen Renshu mewarisi Dewa Malaikat. 2 tubuh manusia dalam keadaan telanjang saling memandang. Chen Renshu langsung memeluk tubuh Tang San dengan ganas. Tang San, kenapa kamu? Tang San hanya terdiam meskipun aliran darahnya sudah menggebu-gebu dan seluruh tubuhnya memanas, tapi dia masih tidak bergerak. Daimu Bai, Oscar, dan Ma Hongjun sudah menelan ludah dengan mata terbelalak. Zhu Zuqing, Ning Rongrong sudah menutup mata. Sementara orang yang paling menyakitkan melihat adegan ini tentu Xiao. Dia merasa tak berdaya, wajahnya sudah kusam, air mata mengalir, tersendak karena sakit hati. Meskipun ini hanya ilusi, bagaimana mungkin dia rela melihat kekasihnya bersama dengan wanita lain? Kah, jangan bilang kamu benar-benar ingin. Dalam ilusi, tatapan Tang San yang awalnya menggebu-gebu berubah menjadi dingin, dan hanya mengucapkan sepatah kata. Pergilah. Gerakan Chen Renshu berhenti, memandang Tang San dengan mata berkaca-kaca, berkata dengan sedih. Mengapa? Karena kamu bukan dia, tubuhku hanya milik Xiao. Boom, Chen Renshu meledak menjadi cahaya kemasan, dan ilusi pun menghilang. Kata-kata Xiao sebelumnya masih terngiang di benak Tang San. Kak, itu bukan aku. Kalau bukan Xiao, bagaimana mungkin Tang San akan rela? Keperjagaannya hanya untuk Xiao. Tang San juga akhirnya mengerti kenapa Chen Renshu begitu toleran padanya dan selalu memberikan padanya kesempatan berkali-kali.
Tangsan mengeluarkan mutiara Raja Paus Iblis dari penyimpanan rohnya. Seperti yang dikatakan Dewa Laut, bagian ke-8 ini berhubungan dengan jantung Trisula. Dan Trisula sekarang sudah bersinar terang, karena sudah memiliki jantung lagi. Satu persatu, tulang rohnya kembali ke tubuhnya. Mulai dari 8 tombak laba-laba yang sudah berpolusi menjadi 8 sayap. Kaki kiri dan kanan, lengan kiri dan lengan kanan sudah ditutupi oleh kepingan baju jirah. Tulang roh dari Raja Paus Iblis Laut Dalam membentuk kepingan jirah di bagian dadanya. Yang terakhir, tulang tengkorak kebijaksanaan di kepalanya berubah menjadi mahkota Dewa Laut. 10 cincin roh perlahan muncul dari kakinya. 9 cincin roh berwarna merah. Sementara yang ke-10 berwarna emas, dikelilingi warna biru Dewa Laut. Memandangi dirinya dengan baju jirah Dewa Laut dan 8 sayap, Tangsan tersenyum lega. Dia akhirnya menjadi Dewa Laut yang baru. Suara samar bergema di benak Xiao. Satu uji coba tingkat merah selesai. Sebagai hadiah, kenaikan 10 tingkat kekuatan roh dan 3 cincin roh pemberian dewa. Sementara di depan 5 orang sudah mengembang 5 cincin roh berwarna merah. Sebelum Tangsan kembali ke aula Dewa Laut, dia masih singgah di kuil Dewa Laut tempat dia pertama kali bertemu dengan Dewa Laut sebelumnya. Lalu dia membungkuk ke arah kursi sebagai ucapan terima kasihnya. Dalam sekejap, dia sudah berada di aula Dewa Laut. Dua pasang mata menatap aneh padanya, ada rasa iri dan rasa bangga. Tiba-tiba, Clear Sky Hammer muncul dengan paksa. Secara bersamaan, 9 cincin roh bermekaran, 8 cincin roh berwarna merah. Sementara cincin roh ke-9 dari Raja Paus Iblis Laut Dalam berwarna emas karena sudah berpolusi ke tingkat dewa. Untuk apa kalian menatapku seperti itu? Apakah kalian tidak mengenalku? Secara bersamaan, baju jirah Dewa Laut menghilang ke tubuhnya. Dan dengan jentikan tangannya, Trisula juga menghilang. Tampilan Tangsan sudah berubah seperti biasa. Bukankah kalian juga ingin menjadi level dulu? Tunggu apa lagi? Silahkan ambil dan serap cincin roh yang di depan kalian. Wajah 5 orang yang semula tegang akhirnya tersenyum. Iya, kakak ketiga masih kakak ketiga. Tidak ada yang berubah. Aku ingin tahu bagaimana reaksi Xiang ketika kita kembali melihat pacarnya sudah menjadi dolo. Segera 5 orang langsung duduk bersila untuk menyerap cincin roh masing-masing. Xiao langsung melemparkan dirinya ke pelukan Tangsan dan terisak. Sambil membelai lembut kepala Xiao, Tangsan berkata, "Xiao, kamu juga harus menyerap cincin rohmu." "Kah, kamu pernah bilang tidak perlu terburu-buru. Apakah kamu masih khawatir terhadapku?" "Baiklah, kita akan pergi bersama-sama." Sebelumnya, Chen Rensu sudah menantang Tangsan untuk bertarung dan Tangsan menerima tantangan itu. Keluar dari aula Dewa Laut, 7 dolo penjaga pilar suci langsung membungkuk pada Tangsan. "Senior, tidak perlu mengadakan upacara. Karena senior Besaisi sudah tidak ada, maka posisi imam besar akan kuserahkan kepada Laut Dolo. Jika nanti aku tidak di sini, kalian semua akan bertanggung jawab untuk menjaga Pulau Dewa Laut. Aku akan meninggalkan niat surgawiku di aula Dewa Laut. Jika terjadi sesuatu di pulau ini, kalian bisa menghubungiku." Tangsan memegang pinggang Xiao. Dengan sekejap, melesat terbang menuju tempat Chen Rensu. "Xiao, di masa depan, begitu kita menikah, aku akan pergi bersamamu kemanapun kamu mau." "Kah, kali ini aku benar-benar sudah merasa hampir menjadi istrimu." "Tentu saja, itu sudah diputuskan sejak pertama kali aku bertemu denganmu, ketika kita masih berumur 6 tahun. Xiao terkikik. "Aku masih ingat ketika kita pertama kali bertemu. Kamu dilemparkan olehku, sepertinya aku telah melemparkan dewa." Tangsan menggaruk kepalanya. "Aku masih muda saat itu, skill lembutmu begitu menakjubkan. Dilemparkan seseorang adalah cinta, mengalah adalah cinta, dimarahi adalah cinta. Kita hampir tiba di pantai. Kamu hanya perlu menonton dari jauh." Segera cahaya biru menyelimuti Xiao. "Selama aku tidak mati, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mematahkan cahaya ini. Jangan bicara kematian, kamu adalah dewa." Benar. Aku dewa sekarang." "Aku tidak khawatir. Bahkan jika kalian berdua dewa, kamu bukan tandingannya. Aku hanya ingin menjagamu agar kamu tidak terpikat olehnya. Aku ingat, dalam ingatannya, denganmu." "Denganku apa?" Tangsan berbisik. "Kah, kamu benar-benar busuk. Aku tidak mau membicarakan itu. Terlalu memalukan." Melihat wajah Xiao yang menawan, Tangsan tidak bisa mencegah gelombang pasang cinta dan mencium Xiao dengan keras.
Chen Rensu melayang tenang di udara. Meskipun Xiao ditutupi oleh cahaya biru, dia masih bisa melihat dengan jelas dari kejauhan. Tang San menundukkan kepalanya untuk mencium garis di pelukannya. Dia merasakan ada semacam perasaan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di dalam hatinya. Ya, itu adalah rasa cemburu.